Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast, sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Millennials itu nggak bisa beli rumah. Pertanyaannya, emang iya seperti itu? Gue ngelakuin riset kecil-kecilan tentang apakah milenial itu bisa beli rumah atau tidak. Dan gue menemukan beberapa alasan kenapa millennials itu akan terhambat dalam membeli rumah. Bukan tidak bisa ya, tapi terhambat. Dan menariknya di sini adalah beberapa alasan ini ada yang kontradiktif satu dengan yang lain. Karena memang gue mencari riset-riset itu dan ketemu beberapa perspektif yang ternyata berbeda nih. Jadi langsung aja kita bahas di sini. Alasan pertama kenapa milenial itu bisa terhambat beli rumah adalah karena harga rumah itu makin lama makin mahal. Hal ini udah pasti terjadi ya karena setiap tahun itu inflasi dari setiap negara itu pasti ada. Dan hal ini berdampak kepada peningkatan harga di berbagai sektor. Salah satunya itu di harga rumah. Dan yang menjadi masalah di sini adalah harga rumah itu kan pasti mahal ya. Lalu kena inflasi juga. Asumsi harga rumah 100 juta, lalu inflasi 1% itu aja udah naik sekitar 1 jutaan. Which is kalau dibandingkan dengan kenaikan penghasilan ya, meskipun persentasenya itu bisa besar sekitar 5% atau 10%, tapi tetap aja kalau dihitung dari segi angka kenaikannya belum tentu bisa naik sejuta juga. Sehingga hal ini yang bisa dibilang menjadi balapan waktu ya. Dengan penghasilan yang naiknya pelan dan juga harga rumah naiknya juga berbarengan gitu, apakah milenial itu bisa beli rumah? Dan ketika mereka udah mampu, apakah harganya itu masih masuk ke dalam kantong mereka? Ya bisa dibilang itu menjadi masalah yang paling sering dibahas juga. Lalu alasan kedua nih, ternyata milenial itu punya kebiasaan berhutang dan hutangnya itu dipakai untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Di mana di sini ada survei sekitar 40% para millennials yang berhutang itu mereka itu mengutamakan untuk kebutuhan yang sifatnya itu mendapatkan experience. Entah mereka itu traveling lah, entah mereka itu nongki-nongki lah, pokoknya yang berhubungan sama experience dan juga lifestyle. Sedangkan rumah sendiri itu tidak tergolong ke dalam lifestyle ya atau pengalaman, melainkan kepada kebutuhan pokok. Dengan jumlah hutang yang udah dimiliki milenial dari sisi konsumtif dan ketidaktertarikan mereka untuk berhutang ke arah yang kebutuhan pokok membuat milenial ini terhambat dalam membeli rumah. Ya antara mereka memang nggak mampu atau nggak memang mereka tidak tertarik aja. Lalu yang ketiga, karena sandwich generation. Untuk sandwich generation ini dibagi ke dalam dua golongan ya. Dimana yang pertama itu sandwich generation, dimana mereka itu menanggung beban orang tua mereka dan juga keluarga mereka sendiri dan juga anak-anak mereka. Di sini bisa dibilang karena mereka itu terhimpit untuk membiayai kebutuhan keluarga mereka itu secara keseluruhan, akhirnya mereka itu bisa dibilang tidak memiliki budget yang cukup untuk bisa membeli rumah gitu. Dan kalaupun mereka ambil KPR, ada ketakutan bahwa nantinya itu ketika amit-amit lah mereka itu kehilangan pekerjaan, siapa yang bisa melanjutkan. Lalu yang golongan kedua adalah sandwich generation yang punya hutang warisan dari orang tua mereka. Ya anggap aja ini bebannya udah dari beban menghidupi keluarga juga ditambah dengan hutang yang diwariskan. Bebannya dua kali lah. Hal ini membuat para millennials tersebut itu memakan waktu yang lama. Pertama, mereka harus melunasi hutang orang tua mereka dulu. Kemudian setelah hutangnya lunas, mereka masih harus melanjutkan menghidupi keluarga mereka. Sehingga para millennials ini bisa dibilang cukup kesulitan untuk mengambil hutang KPR selama hutang warisan orang tua mereka itu masih ada. Karena ya bisa dibilang bebannya itu sangat berat. Dan ketika hutangnya itu udah lunas,
Pertanyaannya apakah mereka itu masih mampu membeli rumah? Karena balik lagi di poin pertama, harga rumah itu makin lama makin mahal kan. Nah, mereka itu benar-benar harus melunasi utangnya bisa dibilang dalam waktu yang cepat kalau pengen harga rumahnya itu nggak begitu jauh. Lalu lanjut ke poin keempat. Nah, ini sedikit beda nih perspektifnya dengan poin kedua, di mana millennials itu punya kebiasaan berhutang. Kalau poin keempat, millennials itu malah mau bebas dari hutang. Bahkan para millennials ini mengatakan bahwa inilah menjadi prioritas mereka. Hal ini menjadi penghalang karena apa? Karena mereka itu benar-benar berusaha untuk tidak berhutang. Artinya apa? Sebisa mungkin mereka nggak ngambil KPR untuk beli rumah. Artinya apa? Kalau mereka pengen beli rumah, mereka mau beli dengan cash. Pertanyaan balik lagi, butuh berapa lama waktu mereka untuk ngumpulin uang untuk bisa beli rumah tersebut dengan cash? Dan kalaupun mereka pengen ngambil KPR, biasanya mereka itu pengen ngambil yang waktunya singkat. Artinya cicilannya juga lumayan gede kan. Kalau cicilannya gede berarti kan mereka butuh penghasilan per bulan itu dalam jumlah tertentu. Ya balik lagi lah, itu kembali ke strategi mereka tentang bagaimana mereka itu membeli rumah tanpa berhutang. Lalu sekarang kita masuk ke poin kelima, di mana ternyata millennials itu memang nggak mau beli rumah. Di mana ada survei di mana sekitar 1 dari 4 para millennials itu memilih nggak membeli rumah. Kalau 1 dari 4 berarti sekitar 25%-annya lah ya. Mereka memutuskan untuk menyewa rumah aja. Kenapa mereka memilih untuk menyewa rumah aja ketimbang punya rumah? Ternyata di sini ada perubahan alasan juga. Di mana di tahun 2018 mereka itu memilih sewa karena mereka pengen fleksibilitas untuk pindah-pindah rumah. Jadi mereka itu tinggal di sebuah rumah itu mencari experience yang berbeda, suasana sekitar rumah, tetangga-tetangganya, seperti itu. Sehingga kalau mereka merasa nggak nyaman, mereka bisa pindah sesuka hati karena kan mereka cuma nyewa. Tapi yang menarik ya, di tahun 2022 dilakukan survei yang sama, penyebabnya berubah. Mereka itu memilih menyewa karena mereka udah nggak mampu buat beli rumah. Dan poinnya balik lagi mana ke poin pertama, harga rumahnya makin mahal akibat inflasi. Dari hasil riset ini, gue bisa menyimpulkan bahwa milenial itu berpacu dengan waktu dan juga dengan inflasi yang ada. Dan dari sisi milenial sendiri pun ada yang punya ketertarikan untuk membeli rumah juga, meskipun ada juga yang tidak. Di sini tuh dibutuhkan sebuah strategi yang tepat buat para milenial agar mereka itu bisa memiliki rumah. Dan gue rasa strategi ini bukan hanya melibatkan satu solusi aja, tapi diperlukan beberapa solusi yang harus diimplement bareng-bareng. Mungkin salah satu solusi yang udah diimplement sekarang itu adalah KPR untuk para millennials, di mana cicilannya memang jauh lebih murah. Tapi pertanyaan balik lagi, apakah itu udah cukup? Apakah cukup masalah cicilan murah aja yang diselesaikan? Karena kalau dilihat di sini itu millennials punya masalah-masalah lain, mungkin dari sandwich generation, dari segi penghasilan yang harus dibagi untuk kehidupan keluarganya. Sehingga hal ini membuat KPR buat millennials pun belum tentu bisa dicapai oleh mereka. Jadi memang perlu beberapa solusi yang harus diimplement di sini. Untuk solusinya nanti mungkin kalau misalnya ada beberapa referensi baru akan gue bahas. So ditunggu aja untuk episode-episode lainnya. Oke, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok. Karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di follow dan juga see you next time di episode lainnya.